Pi Network mendapatkan peringkat pertama guys, rank 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back again to your favorite channel, pastinya di King Fahd Channel guys. Jumpa lagi di channel favorit kalian, King Fahd Channel. Dan untuk spesial pembahasan kali ini spesial banget pastinya teman-teman ya. Jadi jangan sampai di skip dari awal sampai akhir. Dan ini juga banyak teman-teman yang request kan terkait perkembangan Pi Network seperti apa. Nah, jadi Fahd di video kali ini Fahd bakalan bahas spesial yang membuat teman-teman itu makin tambah semangat ya. Jadi jangan cuma open mainnet doang yang ditanyakan teman-teman. Kita juga harus tahu segala aspek terkait perkembangan Pi Network. Fahd sudah pernah bilang kalau nggak salah ya, kalau misalkan project ini nggak serius atau mungkin nggak ada perkembangan, ya mungkin Fahd bakalan jadi orang pertama yang meninggalkan atau keluar dari project ini. Kalau misalkan nggak bener ya, atau tipu-tipu dan sebagainya. Tapi faktanya kan nggak seperti itu guys. Kita kan bisa melihat dari progres, data, kemudian buktinya, dan perkembangannya ada atau enggak. Kita kan sama-sama menyaksikan itu. Daripada kita cuma ngomong tanpa bukti atau data, itu kan sesuatu yang nggak bener. Apalagi di video sebelumnya Fahd sudah memaparkan salah satunya mungkin terkait investor ya. Jadi ada 3 investor besar di Pi Network ya dalam pengembangannya. Maka ketika itu Fahd bahas biar teman-teman lebih tahu, lebih yakin lagi gitu kan. Untuk spesial video kali ini, nah ini ada berita yang menggemparkan ya, dari sumber yang pastinya terpercaya, valid, dan perusahaan yang menyampaikan ini adalah perusahaan besar pastinya teman-teman ya, bukan kaleng-kaleng. Yaitu terkait apalagi kalau bukan Pi Network mendapatkan peringkat pertama guys, rank 1 dari 1386 entitas pesaingnya atau perusahaan-perusahaan sejenis Pi Network. Nah, Fahd bakalan bahas terkait siapa yang menyampaikan ini, datanya seperti apa, valid enggaknya, dan apakah ini hoax. Fahd bakalan bongkar di sini. Untuk yang bilang Pi Network scam, ya mungkin siap-siap ketampar aja ya dari pemaparan ini atau data-data yang Fahd sampaikan. Bahwasanya ya teman-teman, ya jangan dulu ngomong yang sembarangan sebelum kita benar-benar tahu sebenarnya seperti apa. Dan juga yang sudah lelah atau sudah uninstall Pi Network apps-nya, kalau mungkin dia melihat ini ya, apa yang Fahd sampaikan, ya mungkin bisa mikir-mikir lagi atau balik lagi ya. Ya mungkin ya. So guys, kita langsung aja bahas terkait berita besar ini ya. Pi Network is the number 1 rank from others. Langsung aja ke TKP, let's go and let's check it out. Oke guys, untuk pemberitaan dan info-info yang menghebohkan jagat sosial media ini, ya pastinya udah rame di Twitter guys, atau sekarang kita tahu sebagai X ya. Nah di sini Fahd ambil dari Pi News aja ya teman-teman ya. Kebetulan banyak banget sumbernya, jadi Fahd lewat sini aja. Nah, Pi Network ini ternyata ya menjadi peringkat 1 atau nomor 1 di antara 1386 di antara perusahaan-perusahaan pesaingnya atau yang sejenis dengan Pi Network. Jadi teman-teman jangan membandingkan dengan yang lain-lain ya, nanti keliru cara berpikirnya ya atau memahaminya nggak pas. Misalkan, wah Pi Network dibandingkan dengan perusahaan Elon Musk atau SpaceX atau mungkin Microsoft. Enggak guys, ini beda jenisnya ya. Jadi ini yang sejenis ya. Di situ dipaparkan ada 1386. Nah, ini contoh kompetitornya itu siapa sih yang selevel atau sejenis Pi Network? Contohnya seperti Gigawatt, kemudian ada Bitfarms and Bitfufu, dan beberapa perusahaan-perusahaan lain atau entitas lain yang fokusnya itu di B2C domains across high-tech sectors. Di sini maksudnya adalah pengoperasiannya itu di B2C guys ya, business to consumer, yang pastinya di sektor high-tech seperti fintech atau teknologi blockchain. Contohnya seperti token mining, cloud-based, coin operation, dan yang lain-lain. Intinya ya sejenis perusahaan Pi Network ya, jangan dibandingkan yang bukan sejenisnya.
Nah, di sini teman-teman untuk sumbernya, nah kita langsung aja ya, biar nggak terlalu lama. Nah, FAT ke sumber validnya guys, kalian nanti bisa klik link yang sudah tersebar mungkin di sosmed atau di grup-grup kalian ya. Nah, di sini ya teman-teman ya, untuk sumbernya sendiri kalian bisa lihat TraceXN. Nah, kalian bisa lihat ini webnya valid guys, bukan editing atau apa ya, aneh-aneh gitu kan, enggak. Ini bener-bener real website. Dan pasti teman-teman bertanya-tanya, TraceXN itu apa sih? Apakah bisa dipercaya atau kredibel atau apa gitu kan? So, sebelum kita bahas ke Pi Network menjadi peringkat pertama ini, kita cek dulu dari sumber TraceXN. Jangan-jangan ini abal-abal. Ya biasanya kan nanti youtuber lain kan, atau orang yang apa ya, nggak seneng sama Pi Network, ya dia cuma bilang, alah web abal-abal. Oke lah, kalau gitu kita cek dulu TraceXN itu apa. Let's go. Oke teman-teman, langsung aja ke Mbah Google biar kalian tuh tahu sumber ini tuh akurat atau valid atau kredibel atau enggak. Nah, sini kalian bisa cek tuh, ternyata banyak teman-teman yang membahas terkait TraceXN Technology atau company ya. Nah, di sini kalian bisa cek kalau memang dia sedikit atau nggak terpercaya kan pastinya nggak banyak ya. Nah, kalian bisa cek ya. Nah, itu banyak banget yang membahas TraceXN. Dan di situ ada profil informasi. Nah, kita langsung masuk ke salah satu yang golden.com. Karena golden.com Fat pernah bahas di konten-konten sebelumnya ya. Oke teman-teman, kita sudah berada di TraceXN. Nah, ini yang belum tahu ya, Fat ulas di sini ya. Dan pastinya untuk TraceXN ini, untuk websitenya kan all of language use English guys. Jadi menggunakan bahasa Inggris, tapi kita pakai Google terjemahan aja, ya nggak terlalu melenceng jauh ya. Ya biar cepat aja guys. Nah, di sini kalian bisa lihat ternyata perusahaan ini terkait perusahaan riset yang menyediakan informasi sebagian besar data startup untuk memodal ventura dan kantor pengembangan perusahaan. Nah, intinya terkait kewirausahaan atau perusahaan, intinya yang berbau teknologi. Teman-teman bisa lihat untuk kantor pusatnya itu di Palo Alto, California, ya sama kayak Pi Network di California juga. Kemudian didirikan di tahun 2013 oleh Abhishek Goyal dan Neha Singh. Nah, ini sepertinya terdengar seperti nama orang India ya. Dan menggunakan data besar, kemudian ada kecerdasan buatan atau AI yang kita tahu guys ya, Artificial Intelligence, dan kemudian melacak perusahaan dan menyediakan data mengenai lebih dari 250 sektor teknologi. Oke, it's so amazing guys, so many, enormous amount. Kemudian lanjut 600 tema baru dan 30 lebih negara. Pelanggan terkemuka yang menggunakan TraceXN meliputi, nah ini perusahaan-perusahaan yang pakai ini guys, ternyata bukan perusahaan kaleng-kaleng ya. Ternyata bukan perusahaan yang ecek-ecek. Kalian bisa lihat nih, ada Samsung, Toyota, kemudian di sini ada Huawei yang kalian tahu tuh ya. Kemudian Bank Dunia, Facebook. Oh my word, this so outstanding guys. It's very superb. Ini sangat luar biasa guys terkait TraceXN ini. Jadi informasi yang nanti disajikan terkait Pi Network, ya pasti teman-teman sudah bisa menyimpulkan kan, ini bukan info abal-abal guys ya. Kemudian ini terkait pendanaan bla bla bla, ini mungkin kalian bisa baca-baca sendiri ya. Fat pengen kasih tahu aja terkait apa itu TraceXN atau TraceXN yang kita ketahui yang memberitakan Pi Network. Oke? So langsung aja guys, kita menuju ke Pi Network becoming #1 rank among all entities, among thousands entities. Oke? Let's go. Oke, we're going to the main focus. Kita langsung aja bahas terkait jaringan Pi. Nah, kalian bisa lihat di sini. Solusi dompet berbasis aplikasi untuk aset digital. Nah, ini teman-teman pemberitahuannya atau mungkin bisa dibilang informasinya dikeluarkan terakhir diperbarui 3 Juli 2023. Berarti kan masih hangat ya, masih bulan-bulan kemarin guys. Nah, kita langsung ke pesaingnya aja atau competitor.
Nah, di sini ringkasan dengan berita teratas ya nggak terlalu penting ya. Jadi kita langsung to the point aja. Nah, Fat geser. Nah, biar teman-teman tambah semangat nih, biar kalian tahu. Dan mungkin buat orang-orang yang apatis atau yang nggak tahu, nggak paham Pi Network, asal ngomong aja. Jadi Fat ini nggak di endorse Pi Network guys ya. Fat bener-bener analisa, mempelajari sesuatu secara objektif. Kalau benar ya bilang benar, kalau keliru ya bilang keliru gitu kan. Dan faktanya di sini teman-teman, yang banyak youtuber-youtuber aneh bilang Pi Network scam, atau banyak orang-orang yang nggak paham project Pi Network itu mudah kecewa atau uninstall karena mereka yang nggak banyak baca atau mungkin wawasannya kurang gitu kan. Maka dari itu ya Fat bantu untuk kita belajar bareng. So, di sini kalian bisa lihat guys terkait pangkat atau rank atau rankingnya Pi Network becoming number 1 guys. Ingat ya, nomor 1. Nah, di antara 1386 pesaingnya. Ya, mungkin bisa dibilang ya hampir seluruh dunia ya. Karena di sini nggak dibilang all over the world. Ya, tapi bisa disimpulkan sih kalau memang jadi nomor 1 itu kan memang luar biasa guys ya. Apalagi Pi Network belum open mainnet gitu kan. Enclosed mainnet aja udah peringkat 1. Apalagi di open mainnet. Nah, bisa bayangin nggak kira-kira tuh. Nah, ini pastinya bakalan berdampak ke popularitasan dari Pi Network guys. Dari segi kualitas dan juga mungkin kuantitasnya. Ini di enclosed mainnet ya. Apalagi nanti di open mainnet. Wow, bisa bayangkan kalian ya. Jadi untuk kualitas nanti yang semakin bagus, otomatis harga koinnya mungkin melambung tinggi kan. Ya kemungkinan ya. Tapi ya kalau bisa yang masuk akal teman-teman ya. Jangan terlalu waduh di atas jauh banget gitu kan. Oke, selanjutnya yang dibawa adalah pesaing aktifnya itu 501 perusahaan, yang 15-nya didanai dan 17 ternyata udah keluar atau mungkin sudah paylit ya teman-teman ya, udah nggak beroperasi. Pendanaan pesaing jaringan Pi itu sampai 135 juta dolar guys. Wow, it's so amazing and huge number guys. Ini jumlahnya gede banget ya. 32 putaran pendanaan. Oke, mantap. Kemudian di bawahnya siapa pesaing utama jaringan Pi? Ingat ya, ini perusahaan sejenis ya, bukan dihubung-hubungkan dengan Amazon, dengan SpaceX, Elon Musk, atau Microsoft dan yang lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa cek pesaing teratas jaringan Pi termasuk Gigawatt, kemudian Bitfarms, Bitfufu, dan Marathon Digital Holdings. Ya, terkait entitas sejenis ya, pesaing-pesaingnya guys. Pi Network memiliki 501 pesaing aktif. Berikut adalah daftar 4 pesaing teratasnya yang tadi sudah disebutkan ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini yang perusahaan-perusahaan yang disebutkan tadi. Nah, itu kan ada yang ternyata lebih dulu dari Pi Network, lebih senior guys ya. Ada apa tuh, Gigawatt, yang di situ dia perusahaan seri B dari 2017. Wow, amazing. Terus kemudian dari Bitfarms, ini di Toronto, berarti di Amerika, 2017 juga. Dan perusahaannya perusahaan publik. Kemudian ada Bitfufu dari Shanghai. Nah, berarti ini di Cina nih, 2020. Berarti lebih junior ya dari Pi Network. Di sini perusahaan benih ya. Nah, ini kurang lebih seperti itulah. Kemudian yang keempat, Marathon Digital Holdings yang berbasis di Las Vegas, di Amerika, USA. Yang didirikan ternyata lebih paling senior dia, 2013, perusahaan publik. Ingat ya, dari 2013, lama banget sebelum COVID. Nah, ternyata digeser ya. Ternyata disenggol. Ya, senggol dong. Nah, sudah disenggol, sudah tersaingi ya oleh Pi Network. Maka nggak heran guys ya, di dunia teknologi kan siapa yang lebih berinovatif, yang lebih teraktual, kekinian dalam mengembangkan teknologinya, ya maka dia akan memenangkan pasar atau dia menjadi yang terbaik gitu kan. Ya berarti yang Marathon Digital walaupun sudah lama, tapi secara penilaian, perkembangannya, dan yang lain-lain aspek yang ada di situ ternyata kalah dengan Pi Network. Nah, nanti ada juga kok bagaimana sih kriteria penilaiannya dari TraceXN ini. Nah, kita ke bawah dulu ya. Nah, kalau kalian mau ingin tahu lengkapnya di sini,
Secara perbandingan di sini disebutkan juga terkait Pi Network dengan pesaingnya tadi ya. Kalau yang nggak disebutkan ya berarti bukan pesaing teratas gitu kan. Nah, kalian bisa lihat terkait lokasinya, kemudian pendanaannya, terus tahun didirikannya seperti apa. Nah, ini kan lengkap di sini ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa cek, bisa geser-geser ke kanan ke kiri kalau yang masih ragu. Kita bahas terkait pendanaan guys ya, karena di sini nggak disebutkan, tapi di video yang sebelumnya kan Fat sudah bongkar ya pendanaan Pi Network. Pesaing Pi Network itu ada yang 22,4 juta dolar ya. Kemudian ya cuma itu aja sih di sini ya. Kemudian untuk babak terbaru pendanaannya itu di sini disebutkan juga seri B bla bla bla. Kemudian ada pesaingnya yang lain ada 62,3 juta juga. Dan di sini ada yang dirahasiakan. Ya kan nggak semua perusahaan itu dibeberkan ya. Ada yang dirahasiakan juga teman-teman. Dan juga kita lihat investornya di sini ada yang disebutkan di situ ya, kalian bisa lihat ya. Ada Vermogens Club dan Dominion Capital, ada Bitmain. Ini terkait pesaing Pi Network guys. Kemudian kita langsung aja ke skor pertumbuhan. Oke, this is the reason guys. Kenapa sih Pi Network menjadi nomor 1? Karena skor pertumbuhannya mendapatkan nilai 90 dari TraceXN. Ya menyangkut segala aspek gitu kan. Aspek dari teknologinya, aspek mungkin di dalamnya itu seperti apa komunitinya, mungkin seperti itu ya. Kemudian di sini yang kedua yang 83 nih ya, pesaingnya tadi ya, ada Bit, Fufu dan sebagainya. Sebelahnya ada 87 dan 77. Nah, ini luar biasa nih. 90 itu kan kalau kita di kelas sudah lumayan ya, grade-nya kan sudah A guys, sudah A ya. Kemudian untuk skornya dari TraceXN, nah ini dia. Ternyata Pi Network mendapatkan skor 53 dari 100 guys. Dibandingkan dengan kompetitor lainnya itu yang 52, 49 dan 48. Jadi selisih satu poin ya, berdasarkan si TraceXN ini yang sudah melakukan penilaian. So, nah kalian bisa simpulkan di bawahnya peringkat 1, 2, 3, 4 itu ya. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, pesaing terdekat atau terberat Pi Network adalah Gigawatt. Nah, oke. Dari Amerika juga. Nah, ini pastinya teman-teman penasaran nih. Ini penilaian dari TraceXN itu seperti apa sih? Nah, di sini ada teman-teman bisa ngecek terkait nilainya ya, atau proses penilaiannya itu dinilai dari apa saja. Nah, kita cek dulu ya. Apa ini? Nah, kita cek biar ya mungkin ada yang bilang ini penilaiannya ngawur dan sebagainya. Maka kita bahas sekilas aja teman-teman ya. Oke, kenapa alasan yang menjadikan Pi Network itu peringkat pertama yang dilakukan oleh TraceXN untuk scoringnya? Maka di sini punya standar juga teman-teman, nggak ngasal ya. Jadi kita kan juga harusnya seperti ini, kita ngomong tuh by data, jangan ngasal. Jangan sampai seperti orang-orang yang buat konten aneh-aneh gitu kan. Pemaparannya atau penjelasannya membuat gaduh Indonesia, padahal ya nyatanya enggak gitu kan. Maka yuk teman-teman yang benar-benar ingin menganalisa secara akurat kita bahas guys. Oke. Di sini skor TraceXN itu adalah skor kepemilikan berdasarkan kedudukan perusahaan dibandingkan perusahaan lain. Oke ya. For the comparison guys. Jadi di sini perbandingan satu dengan yang lain. Skor TraceXN terdiri dari 4 metrik atau mungkin 4 penilaian ya. Skor ukuran, skor eksekusi, skor pertumbuhan, dan skor tim. Jadi kan banyak aspek tuh guys ya. Nggak dinilai dari wah KYC macet, wah migrasi masih lama. Nggak gitu doang. Jadi dari semua aspek guys. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Untuk yang 4 aspek itu, atau di bawah juga dipaparkan ya terkait skornya ini. Untuk nilainya ada jenis investor, kemudian profil pendirinya. Kan Pi Network nggak kaleng-kaleng guys ya. Banyak dosen ya, akademisi Stanford University. Kemudian masing-masing aspek ini menentukan posisi perusahaan dalam penilaiannya berdasarkan skor persentil ya. Nah, ini Fat kurang paham nih. Intinya di sini dia bilangnya
yang diberikan kepada mereka secara internal. Kemudian selanjutnya skor persentil untuk setiap metrik ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Jadi memang ada rumusnya guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh perhitungan skornya. Ini terkait Facebook. Nah, kalian bisa cek-cek sendiri ya. Nanti kalau terlalu detail juga nanti kelamaan videonya. Oke? Jadi cara penilaian atau scoringnya memang nggak kaleng-kaleng, nggak main-main ya, bener-bener detail sesuai dengan 4 metrik tadi, atau bisa dibilang 4 poin lah ya, yang menjadikan Pi Network itu peringkat 1 atau teratas. Selanjutnya di sini analisis pesaing jaringan Pi atau Pi Network yang secara pendanaan ya, kalian bisa lihat. Nah, tadi Fat sudah bahas, jadi kita nggak usah terlalu lama ya. Kemudian di sini terkait pertanyaan yang sering diajukan, Pi Network itu peringkat berapa gitu kan? Berapa banyak pesaingnya? Nah, di sini tadi udah dipaparkan. Oke, itu saja sih, biar nggak terlalu lama ya. So that's for amazing information to you guys to boost your spirit up. Jadi biar semangat teman-teman itu lebih membara ya, karena kan kita cuma nunggu open mainnet doang nih. Dan progresnya nanti Fat bakalan paparkan di video-video selanjutnya, yang pastinya banyak aspek yang menjadikan ya kita tahu bahwasanya Pi Network nggak diam. Jadi ada perkembangan yang dinamis pastinya ya, yang tidak statis atau tidak gitu-gitu aja. So that's all guys for my explanation to all of you. Jadi ini analisa yang sangat detail ya, mungkin videonya agak panjang, no problem. Yang jelas biar teman-teman tahu tuh secara kedalaman Pi Network itu seperti apa, bukan hanya di internal, bahkan juga di berita-berita yang di luaran ya, external from Pi Network. Oke, jadi silakan teman-teman share ke siapapun video yang bermanfaat ini, karena hanya di King Fat Channel yang membahas secara detail banget guys, sampai ke akar-akarnya, no hoak-hoak. Oke ya, sukses buat semuanya, good luck for all of you. Kita jumpa lagi di video yang lebih menarik dan lebih pastinya membuat kita semangat guys. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.